Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Venita Indriani dengan NIM 23070160142 dari kelas Psikologi 1D UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menceritakan dua kasus yang ada kaitannya dengan ilmu psikologi umum. Yang pertama adalah saya menganalisis tokoh Min Son A dalam serial drama Hourglass dan hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi ibu rumah tangga yang mengalami gangguan depresi. Banyak tantangan yang dihadapi oleh ibu rumah tangga, terutama ibu rumah tangga yang tak bekerja dan ibu muda yang baru saja menjadi orang tua. Seringkali mereka mengeluhkan beban tugas yang tak pernah berakhir dan merasa bosan. Dampaknya ibu rumah tangga dapat mengalami tingkat stres yang tinggi hingga di tahap depresi. Nah, drama Korea Hourglass ini adalah serial drama omnibus, yaitu serial yang menghadirkan beberapa cerita pendek dalam satu judul. Drama ini tuh menceritakan kehidupan beberapa tokoh. Salah satunya itu adalah tokoh Min Son A, ibu rumah tangga yang mengalami depresi. Nah, cerita ini tuh dimulai saat kehidupan tokoh tak berjalan lancar di pernikahannya lantaran Sona mengalami depresi. Di saat Sona berjuang untuk menghadapi hal tersebut, Sona justru tidak mendapatkan support system dari keluarganya, terutama dari suaminya. Sang suami itu selalu menyebut Sona sebagai ibu yang tak becus untuk mengurus rumah tangga dan hanya bermalas-malasan di rumah. Ia juga mencemooh penampilan Sona yang terlihat seperti jarang mandi, kusut, dan tak rapi. Padahal tokoh misalnya ini selalu mengurus rumah tangga di saat sang suami itu bekerja di kantor dan di saat dia tuh berjuang menyembuhkan depresi tersebut. Dari tokoh Min Son Ah ini, serial drama Korea Hourglass itu juga menunjukkan tentang sindiran terhadap orang-orang yang menganggap remeh tentang kesehatan mental. Selain beban tugas ibu rumah tangga, serial Korea Hourglass ini juga menggambarkan tentang minimnya pemahaman publik mengenai gangguan mental. Dalam serial ini, sang suami itu sudah mengetahui kondisi Sona yang mengalami depresi, namun hanya memandang kondisi tersebut itu sebelah mata. Dan menurut sang suami, depresi itu dapat sembuh dengan mudah apabila Sona itu mengikuti anjuran dokter. Padahal kan nggak semudah itu ya untuk menyembuhkan depresi. Nah, nasib Misoah itu sebagai ibu rumah tangga yang depresi itu terasa semakin pilu ketika ia kerap kali berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara loncat ke laut. Depresi yang dialami Son Ah itu digambarkan dengan Son Ah itu tidak sadar telah menghabiskan banyak waktu dalam aktivitasnya. Misalnya nih, dia itu pergi ke kamar mandi pagi-pagi untuk mandi, tapi dia itu keluar dari kamar mandi tengah malam. Dia tuh nggak sadar telah menghabiskan beberapa jamnya itu hanya untuk mandi. Dari kasus di atas itu, jika dikaitkan dengan teori psikologi, khususnya psikoanalisis, dapat disimpulkan bahwa segala tingkah laku tokoh Min Son A bersumber pada dorongan di alam ketidaksadarannya. Konflik tokoh yang tak terpecahkan, represi, dan kecemasan berjalan bersamaan. Konflik dan kesakitan yang tak dapat terpecahkan oleh tokoh pada level kesadaran akan ditekan dan pindah ke alam tak sadar. Penumpukan konflik ini secara terus-menerus dapat menjadi salah satu penyebab dari depresi Son A. Selanjutnya, tekanan dari lingkungan juga menyebabkan tokoh Sona gagal memenuhi tuntutannya untuk menyesuaikan diri. Suami Son A itu menekan ia untuk dapat bertindak di luar batas kemampuannya, yang justru malah membuat hati Son A sakit dan tak membantu dalam pemulihan psikis Son A. Nah, untuk penanganan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengobati depresi yang dialami ibu rumah tangga adalah ibu rumah tangga itu melakukan me time. Me time itu enggak selalu membutuhkan banyak waktu yang lama, hanya 1 atau 2 jam yang penting berkualitas. Dan
ibu rumah tangga itu harus menghindari lingkungan yang toksik dan mengonsumsi makanan sehat agar jiwanya sehat dan raganya pun sehat. Jika sudah mengalami gangguan depresi, kita tuh nggak usah malu dan harus melek, dan kita tuh harus mendiskusikan perasaan atau masalah yang dialami dengan psikolog atau psikiater. Selain dari ibu rumah tangga itu sendiri, keluarga juga harus menjadi support system nomor 1. Nah, bisa dicontohkan itu dengan dukungan suami kepada sang istri dan harus selalu mengapresiasi sekecil apapun tindakan istri tersebut. Menurut saya seperti itu. Nah, untuk kasus yang kedua adalah mekanisme pertahanan diri dari korban kekerasan dalam hubungan asmara. Hubungan asmara itu tak selalu diliputi kebahagiaan. Konflik dan berbagai masalah seringkali muncul. Namun selama ini hubungan tak sehat ini seolah menjadi hal yang lumrah dan banyak orang yang bertahan dalam hubungan seperti ini. Kekerasan dalam hubungan asmara biasanya itu dalam bentuk serangan fisik berupa memukul dan menendang pasangan, kekerasan mental berupa cemburu yang berlebihan dan pemaksaan. Terus dalam ada hal ekonomi itu biasanya pasangan sering meminjam uang dan barang tanpa dikembalikan. Dan yang sering itu ada kekerasan dalam hal psikologis dan seksual, misalnya itu pemaksaan melakukan hubungan seksual. Kekerasan dalam hubungan asmara ini menimbulkan korban merasa cemas, panik, mudah khawatir, perasaan tak tenang, tidak berdaya dan rendah diri. Ada korban yang memutuskan untuk mengakhiri hubungannya, ada pula yang tetap bertahan dengan hubungan tidak sehat tersebut. Korban itu dapat menghindari perasaan cemasnya dengan cara mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri adalah teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Mekanisme pertahanan diri adalah cara individu untuk mengurangi perasaan tertekan, cemas, dan masalah secara sadar ataupun tak sadar. Sebenarnya mekanisme ini tuh tak mengubah situasi apapun atau bahaya, hanya saja tuh mengubah pandangan atau pemikiran individu tentang masalah yang sedang dihadapinya. Terdapat beberapa cara mekanisme pertahanan diri yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dan beberapa ahli lainnya, yaitu satu ada represi. Represi adalah kita itu mengabaikan pikiran, ingatan, atau perasaan yang tak nyaman untuk dihadapi. Yang kedua ada mekanisme pembentukan reaksi, ialah saat individu itu menyembunyikan ekspresi aslinya dan menampilkan ekspresi yang berlawanan. Misal kita sedang sedih, tapi kita menampilkan ekspresi senang kepada orang lain. Yang ketiga ada fiksasi, yaitu individu merasa tak sanggup untuk menghadapi konflik dan mengakibatkan perkembangan normalnya terhenti selama beberapa waktu atau selamanya. Yang keempat ada regresi, yaitu memberikan respon seperti individu dengan usia yang lebih muda. Misalnya kita itu udah gede, terus punya adik. Nah, kita itu merasa iri, tiba-tiba kita jadi manja lagi, minta dibelikan ini, dibelikan itu. Nah, yang kelima itu ada yang namanya proyeksi. Alih-alih menerima emosi, individu itu justru memberikannya kepada orang lain. Misalnya, saya nggak suka sama si A. Saya itu mikir bahwa si A itu juga tak suka kepada saya. Nah, yang keenam itu ada yang namanya sublimasi, yaitu melampiaskan emosi ke hal-hal yang positif. Misalnya nih, saya lagi marah, daripada saya melakukan yang enggak, saya melampiaskannya dengan pergi ke olahraga gitu. Yang ketujuh ada yang namanya displacement, yaitu melampiaskan ke hal-hal negatif, kebalikannya dari sublimasi. Yang kedelapan adalah penyangkalan, yaitu alih-alih menerima masalah, kita menyangkal dan nggak mampu menghadapi masalah tersebut. Yang kesembilan adalah rasionalisasi, yaitu tindakan menciptakan alasan yang baik dan masuk akal untuk membenarkan tindakan yang salah sehingga kenyataan yang mengecewakan tak begitu menyedihkan. Yang ke-10 adalah menarik diri, yaitu dengan tidak melakukan tindakan apapun. Sebenarnya masih ada mekanisme yang lain. Nah, mekanisme yang pertahanan diri oleh beberapa
korban kekerasan dalam hubungan asmara yang saya analisis itu, mereka itu melakukan berbagai macam mekanisme. Misalnya satu itu penyangkalan. Sang korban itu menyangkal bahwa tak mungkin pasangan korban itu sampai melakukan kekerasan kepadanya dalam hubungan pacaran tersebut. Yang kedua ada rasionalisasi. Korban itu menyalahkan lingkungan daripada pelaku serta mewajarkan perilaku yang pelaku lakukan dengan korban dengan alasan korban itu bersalah, jadi dia itu wajar mendapatkan kekerasan tersebut. Yang ketiga itu ada represi. Jadi si korban itu berusaha melupakan kejadian yang telah menimpanya dan menganggap kekerasan itu tak pernah dialami oleh si korban. Yang keempat ada pengalihan atau displacement, yaitu korban melampiaskan emosinya ke objek tertentu. Nah ini tuh mengalihkan ke objek yang negatif. Misalnya korban itu sedang ada masalah dengan pacarnya, dia itu malah marah ke temannya, atau dia merusak barang-barang, menyakiti dirinya gitu. Dan yang kelima itu ada sublimasi, yaitu korban tuh mengarahkan emosinya kepada hal-hal yang lebih positif daripada korban melakukan hal yang negatif seperti bunuh diri. Korban itu mencari kesenangannya sendiri seperti berjalan-jalan dan hiburan, terus menonton musik video yang disukainya itu adalah musik K-pop. Nah, semua orang itu pantas mendapatkan hubungan yang membangun dan saling mendukung. Kita tuh harus mempertimbangkan untuk meninggalkan hubungan yang merugikan, keluar dari zona nyaman. Meskipun itu sulit, tapi ini adalah langkah pertama untuk menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Jadi menurut saya, walaupun mekanisme pertahanan diri ini adalah bekerja untuk menghindari cemas, tapi alangkah baiknya jika kita itu menghindari sumbernya. Jadi daripada kita menghindari cemas karena pacaran, menghindari cemas karena marah, menghadapi kekerasan, mending kita harus cut off semua hubungan tersebut daripada kesehatan mental kita itu terganggu. Sekian dari saya. Jika banyak salah kata atau kekeliruan dalam pengucapan, kekeliruan dalam menyampaikan informasi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.